Sesampainya di rumah, Tasya langsung pergi ke dapur untuk memasak. Sedangkan Arya duduk di kursi yang ada di dapur sambil melihat istrinya tengah memasak makanan untuknya. Sedang para pelayan yang ada di rumah itu yang memang bertugas di dapur kini hanya berdiri di ambang pintu. Sebenarnya Arya dan Tasya sudah menyuruh mereka untuk pergi beristirahat saja. Namun karena merasa tidak enak, akhirnya mereka memutuskan untuk menunggu Arya dan Tasya. Kalau mereka membutuhkan bantuan. Apakah masih lama? Tanya Arya yang sedang merasa lapar. Sebentar lagi. Sabar ya, jawab Tasya. Baiklah, ucap Arya. 5 menit kemudian Tasya pun sudah menyajikan masakannya di piring dan langsung diberikan kepada Arya yang sudah kelaparan. Ini enak banget. Kamu benar-benar luar biasa sayang, ucap Arya yang tengah mengunyah makanannya. Apa iya? Paling itu karena kamu sedang kelaparan makanya kamu merasa masakanku itu enak, ucap Tasya yang telah membersihkan bekasnya memasak. Apa kamu tidak merasa lapar? Tanya Arya. Kemarilah makan bersamaku. Biar mereka yang membereskannya, sambung Arya. Tasya pun menurut. Akhirnya Arya dan Tasya makan berdua di dapur. Dan pekerjaan Tasya yang lainnya kini tengah dikerjakan oleh para pelayannya. Setelah menghabiskan makanan mereka pun langsung naik ke atas dan masuk ke dalam kamarnya. Sebelum tidur Arya dan Tasya menyempatkan untuk membersihkan diri mereka. Setelah itu mereka pun langsung tertidur. Garis bawah. Keesokan harinya Arya dan Tasya bangun awal dan langsung bersiap-siap agar mereka tidak terlambat datang ke acara peresmian penyerahan perusahaan pada Arya yang akan dilaksanakan siang hari ini. Tasya yang terlihat cantik dengan make up naturalnya dan dengan dress putih dengan bagian bawah yang bermotif seperti bunga mawar. Dan Arya yang terlihat tampan dan gagah dengan jasnya itu. Wah, siapa ini yang terlihat begitu cantik sampai-sampai mata yang melihatnya enggan untuk berkedip, ucap Arya yang kini berdiri di samping Tasya. Menurutmu siapa lagi selain Nyonya Arya? Tidak ada yang bisa menyaingi kecantikan Nyonya Arya bukan? Dan tidak ada yang bisa mengalahkan ketampanan dari Tuan Muda Arya, ucap Tasya yang kini tengah membantu Arya mengenakan dasinya. Arya pun tersenyum mendengar ucapan Tasya. Arya mencium kening Tasya. Sudah selesai. Sebaiknya kita langsung berangkat, ucap Tasya. Ya, jawab Arya. Arya dan Tasya pun langsung berangkat menuju tempat peresmian penyerahan perusahaan Azizkia Group. Setelah menghabiskan waktu 50 menit mereka pun sampai. Saat mereka sampai sudah banyak orang yang ingin menghadiri acara ini. Dan ada juga beberapa awak media. Namun sebelum Arya turun, Arya memberikan topeng pada Tasya. Dan Arya pun langsung memakai topeng yang biasa dipakainya. Kenapa pakai topeng? Tanya Tasya. Tentu saja. Dari sejak aku kecil pun aku selalu memakai topeng. Karena ini adalah salah satu agar terhindar dari masalah, jelas Arya. Iya, aku mengerti, ucap Tasya yang langsung memakai topeng yang diberikan oleh Arya. Mereka pun turun dari mobil. Namun tidak satu pun awak media yang meliput Arya dan Tasya. Karena tidak ada yang tahu kalau yang mereka lewatkan adalah sebuah aset besar yang akan membuat perusahaan mereka menjadi trending. Hanya dengan memotret Arya sang pewaris dari Azizkia Group datang bersama wanita misterius. Mereka yang bodoh. Atau memang tidak ada yang tahu tentang kamu? Tanya Tasya pada Arya. Aku rasa keduanya. Bagaimanapun aku lebih banyak menghabiskan waktu di Paris. Dan setelah sekian lama aku baru kembali lagi ke sini, jawab Arya. Arya dan Tasya pun masuk ke dalam ruangan di mana keluarganya tengah menunggu Arya dan Tasya. Arya, Delon, Azahra, dan Faris tengah berdiskusi sejenak sebelum acara dimulai. Setelah 15 menit mereka pun keluar untuk memulai acaranya. Sedangkan Alita, Tasya dan Dede berada di ruangan di mana mereka bisa menyaksikan acaranya sampai selesai tanpa harus diintai oleh siapapun. 1 jam sudah mereka lalui dan Arya pun kini sudah resmi telah mewarisi Azizkia Group. Dan acara pun kini sudah selesai. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk pergi makan bersama untuk merayakan peresmian Arya sebagai CEO dari Azizkia Group. Selamat Arya, mulai sekarang kamu sudah menjadi CEO. Semoga kamu bisa menjadi pemimpin yang bijaksana dan bertanggung jawab, ucap Delon. Terima kasih Pak. Ini semua juga adalah berkat dari bimbingan Papa, Mama, dan juga kakek, ucap Arya. Lalu bagaimana dengan Tasya? Apa kamu bisa jauh dari Tasya?
Tanya Azahra. Mama tenang saja. Aku tidak mungkin membiarkan istriku yang cantik ini berkeliaran seorang diri. Kalian tidak perlu khawatir, aku sudah mempersiapkan semuanya, jawab Arya. Tentu saja Arya sudah mempersiapkan semuanya. Arya tidak akan membiarkan Tasya seorang diri. Terlebih lagi ada Fadil. Kemarin adalah hari yang sangat melelahkan untuk Arya maupun Tasya. Karena itu Arya dan Tasya memutuskan untuk pergi berlibur sebelum mereka menjalani hari-hari yang melelahkan lagi esok. Hari ini Arya dan Tasya memutuskan untuk pergi jalan-jalan berdua. Ya, anggap saja ini adalah sebuah kencan. Bagaimanapun sebelumnya Arya dan Tasya tidak pernah berkencan. Apa kamu sudah siap? Tanya Arya yang sudah siap sedari tadi. Sudah, jawab Tasya. Bagus kalau begitu. Sebaiknya kita pergi sekarang. Ucap Arya dan Tasya pun hanya mengangguk dan langsung merangkul tangan Arya. Arya dan Tasya pun langsung pergi dari kediamannya untuk pergi ke suatu tempat yang belum Tasya ketahui. Sebenarnya kita akan pergi kemana? Tanya Tasya yang menyadari bahwa kini Arya telah membawa mobil jauh dari perkotaan. Nanti kamu juga tahu. Jadi bersabarlah, jawab Arya. Setelah itu pun Tasya tidak menanyakan kemana lagi Arya akan membawanya karena semuanya percuma. Setiap kali Tasya bertanya Arya pasti akan menjawab dengan jawaban yang sama. Nanti juga kamu tahu. Ya, itulah yang selalu menjadi jawaban Arya. Semakin lama mobil yang Arya kemudian kini masuk ke sebuah perkampungan yang terpencil namun masih sangat alami. Banyak pohon-pohon rindang dan angin yang berhembus pun terasa sangat menyejukkan. Sampai akhirnya Arya memarkirkan mobilnya di pinggir danau di mana ada sebuah gubuk di dekatnya. Ini di mana? Tanya Tasya pada Arya. Ini adalah tempat dulu saat aku kesal atau marah dan merasa lelah. Aku pasti akan datang kemari untuk menenangkan pikiranku, jelas Arya. Ya, tempat ini sangatlah cocok untuk menjadi tempat menenangkan pikiran kita. Saat kita mulai kacau. Udaranya yang sejuk. Pemandangan yang masih alami. Dan jauh dari mana-mana, ucap Tasya yang berjalan mendekat ke arah danau. Tasya pun merentangkan kedua tangannya dan menutup matanya untuk menikmati angin yang berhembus yang menyejukkan dirinya. Kamu suka? Tanya Arya yang memeluk Tasya dari belakang. Ya, aku sangat menyukainya. Terima kasih, ucap Tasya. Dan kenapa kamu sangat suka sekali memelukku dari belakang Arya? Sambung Tasya yang mempertanyakan yang akhir-akhir ini Arya lakukan padanya. Ya, mau bagaimana mana lagi aku merasa nyaman saat aku memeluk kamu seperti ini. Aku merasa lebih percaya diri dan... Jawab Arya. Namun Arya tidak bisa melanjutkan ucapannya. Aku merasa sangat bersyukur kalau kamu merasakan kenyamanan saat bersamaku. Lalu apa yang membuatmu merasa tidak percaya diri? Bukankah kamu adalah orang yang paling percaya diri di dunia ini? Lalu apa yang membuatmu tidak percaya diri? Tanya Tasya yang kini sudah menghadap ke arah Arya. Ya, saat aku bersamamu dan berhadapan denganmu aku terkadang merasa tidak percaya diri. Tahu kenapa? Tanya Arya dan Tasya pun hanya menggelengkan kepalanya. Itu karena kamu yang terlalu jelek. Karena itulah aku kadang merasa tidak percaya diri. Bagaimana mana bisa aku yang tampan ini bisa jatuh cinta padamu yang jelek seperti ini? Sambung Arya. Apa? Kamu bilang apa? Aku jelek dan kamu merasa kamu itu tampan. Heh. Apa kamu itu tidak pernah bercermin? Aku terlihat jelek mungkin karena terlalu sering bersamamu. Dan kalau memang kamu tampan itu mungkin karena kamu selalu bersama sehingga aura yang luar biasa ini ikut tersalur padamu, ucap Tasya. Hahaha. Kamu terlihat sangat lucu dan cantik saat marah sayang, ucap Arya dengan terus tertawa. Oh ya, hahaha, dan kamu terlihat sangat jelek, ucap Tasya yang langsung menaiki perahu yang ada di pinggir danau. Arya pun mengikuti Tasya yang menaiki perahu dan Arya pun langsung menggerakkan perahunya agar bisa ke tengah danau. Sedangkan Tasya hanya menikmati pemandangan yang sangat indah yang tidak pernah Tasya lihat sebelumnya selama hidupnya. Sebelum Tasya keluar dari keluarga Wirawan, Tasya tidak bisa merasakan kebebasan seperti yang dia rasakan saat ini. Jangankan pergi ke tempat yang jauh dari mana-mana. Ke tempat seperti kafe dan semacamnya hanya untuk berkumpul dengan teman-temannya saja Tasya tidak diperbolehkan. Karena itulah Tasya tidak memiliki teman. Karena semuanya beranggapan kalau Tasya tidak mau berteman dengan orang yang tidak selevel dengannya. Hai, ada apa? Kenapa kau melamun? Tanya Arya yang melihat Tasya tengah melamun. Tidak, aku tidak apa-apa. Hanya saja aku merasa
Akan sangat nyaman jika sekarang kamu memelukku dari belakang, ucap Tasya yang tersenyum pada Arya. Oh rupanya Nyonya Arya jadi candu dengan pelukanku, ucap Arya. Yah terserah apa katamu saja. Yang jelas sekarang aku mau kamu memelukku dari belakang, ucap Tasya yang mendekat pada Arya dan berbalik arah agar Arya bisa memeluknya dari belakang. Tak terasa Arya dan Tasya sudah lama menghabiskan waktu menikmati pemandangan di atas perahu tanpa bersuara. Apa kamu sudah puas? Tanya Arya. Arya menjadi penasaran saat tidak mendapat jawaban dari Tasya. Arya pun melihat Tasya dengan jelas agar Arya tahu mengapa Tasya tidak menjawab pertanyaannya.